Bagi para penggemar Marvel, kamu tentunya memiliki superhero jagoan masing-masing ya guys. Dan setiap superhero baik saat mereka bergabung dalam tim maupun beraksi sendiri, sudah pasti punya musuh bebuyutan yang jahat atau yang biasa disebut dengan villain. Nah, untuk para villain di dunia Marvel, siapa saja ya yang bisa kita sebut terhebat? So, berikut daftarnya versi Channel Cinema. Thanos. Sosok pertama dalam daftar kita kali ini adalah putra asal planet Titan pengguna Infinity Gauntlet, dan aksinya sudah kita lihat pada Avengers Infinity War pada tahun 2018 dan Avengers Endgame pada tahun 2019. Tetapi jika ditarik jauh ke belakang, sebenarnya awal kemunculannya adalah pada tahun 1973. Thanos merupakan keturunan ras Eternal yang melebihi kekuatan manusia, namun memiliki wajah jauh lebih indah dari manusia. Namun, ia juga memiliki gen Deviant yang meski memiliki kekuatan melebihi manusia, tetapi juga punya wajah yang buruk. Karena mutasi genetika itu, maka kulitnya menjadi keunguan, warna yang bagi masyarakat Titan merupakan representasi kematian guys, sehingga ia dikucilkan oleh masyarakat di sana. Sebenarnya Thanos tidak memiliki keinginan untuk menguasai jagat raya, namun yang dimaksudkannya adalah adanya keseimbangan alam. Untuk maksud ini, ia kemudian memilih secara acak setengah dari penghuni alam semesta untuk dimusnahkan. Well, kisah akhir Thanos dalam versi Marvel Cinematic Universe sudah kita saksikan sendiri ya pada The Avengers Endgame. Venom. Seperti yang kita tahu, simbiot merupakan spesies alien anorganik, amorph, multiselular, ciptaan dewa kuno yang jahat bernama Null. Setelah simbiot terlepas dari tubuh Spider-Man, makhluk yang penuh hasrat itu kemudian beralih pada sang jurnalis Eddie Brock. Dengan mempunyai dasar rasa dendam yang sama kepada Spider-Man dan Peter Parker, Brock dan simbiot menyatu menjadi Venom yang awal kemunculannya adalah pada tahun 1988 dalam komik The Amazing Spider-Man seri 299. Venom versi Brock kemudian berperan sebagai villain, namun juga antihero yang tahu banyak mengenai kelemahan yang dimiliki oleh Spider-Man. Penggemar Spider-Man pasti tahu ya, kalau si Spidey selalu kewalahan menghadapi Venom. Oh ya guys, kalau kalian mau tahu fakta terkait Venom, bisa kalian klik link deskripsi di bawah ya. Apocalypse. Apocalypse atau Ensabah Nur adalah mutan tertua dan paling kuat di X-Men Universe. Memiliki teknologi alien untuk mengubah dan berevolusi sendiri, ia juga memiliki hampir semua kekuatan yang diinginkan. Dia bertarung dengan keyakinan bahwa hanya yang terkuatlah yang berhak eksis. Definisi yang umumnya tidak termasuk manusia atau bahkan mutan lainnya. Ia menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk mengubah para mutan ke dalam bentuk yang lebih sempurna, namun obsesi sesungguhnya adalah sekaligus menguasai mereka di bawah kendalinya. Tentu saja dalam kisah X-Men, Apocalypse merupakan lawan yang paling mengerikan yang pernah dihadapi para X-Men selain kelompok Brotherhood of Evil, mutan pimpinan Magneto ya. Galactus. Galactus atau Galan adalah salah satu ancaman terbesar dalam dunia komik Marvel Universe yang pernah ada. Pertama kali muncul di Fantastic Four seri 48 tahun 1966. Meskipun ia bisa dikatakan tidak jahat, namun ia adalah makhluk berbahaya yang tidak bisa menahan rasa lapar abadinya untuk terus melahap seluruh isi alam dalam semesta Marvel. Yang mengerikan dari Galactus adalah ia sangat berselera menyantap sebuah planet guys. Yes, ia sangat ingin memakan sebuah planet. Galactus sendiri memiliki ukuran fisik yang luar biasa besar ya, bahkan bumi sendiri hanya seukuran bola voli baginya. Dr. Doom.
Pertama kali muncul di Fantastic Four nomor 5 pada tahun 1962, Dr. Victor Von Doom yang terlahir dari suku Latvian Romani beberapa abad silam ini adalah musuh bebuyutan dari Fantastic Four. Dengan tujuan untuk menguasai dunia, dia sudah berhadapan dengan berbagai karakter pahlawan Marvel. Dengan mempertimbangkan kualitasnya sebagai penjahat terpintar di Marvel Universe dan juga menjadi favorit pribadi dari Stan Lee, ditambah penguasaan sains dan sihirnya, maka Dr. Doom merupakan tokoh villain yang harus diperhitungkan. The Green Goblin. Jika ada yang bertanya apakah Marvel memiliki villain dengan karakter mirip dengan Joker-nya DC Comics, maka Green Goblin adalah jawabannya. Green Goblin pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man seri 14 pada tahun 1964. Norman Osborn atau The Green Goblin adalah seorang jutawan dengan sumber daya tak terbatas dan merupakan ayah dari sahabat Peter Parker. Penjahat ini lahir hasil dari percobaan yang gagal sehingga menyebabkannya menjadi sangat cerdas dan kuat, namun ia kehilangan kewarasannya. Tidak hanya itu, anaknya Harry juga kelak mengikuti jejak yang sama dengan sang ayah dan menyerang kehidupan pribadi Peter Parker. Green Goblin lah yang menjadi penyebab kematian kekasih pertama Spidey, yang juga menjadikan peristiwa itu sebagai momen paling mengejutkan dalam sejarah cerita komik maupun filmnya. Yang perlu kamu tahu guys, pada komiknya Green Goblin mengalami beberapa pergantian karakter, mulai dari Norman Osborn, Harry Osborn, Bart Hamilton, hingga Phil Urich. Magneto. Magneto yang bernama asli Max Eisenhardt ini merupakan mantan sahabat Charles Xavier yang mendukung supremasi mutant. Villain yang dilengkapi helm untuk mencegah gangguan dari serangan psionik telepati ini mengumpulkan mutan-mutan jahat yang diberi nama Brotherhood of Evil Mutants. Ia berambisi menguasai dunia dengan prinsip bahwa yang layak berkuasa adalah mutant dan menolak berdampingan dengan manusia normal. Penguasa magnetism ini telah menjadi sosok utama Marvel untuk masalah intoleransi sejak Uncanny X-Men nomor 1 pada tahun 1963, sehingga menyebabkan pembantaian umat manusia. Tidak ada satupun anggota X-Men yang mampu mengalahkannya saat berhadapan 1 lawan 1 guys. Dengan helm sebagai perisainya, bahkan Profesor X dengan bantuan Cerebro pun tidak mampu menghadapinya. Nah itu tadi guys 7 penjahat terbesar Marvel. Dari seluruh daftar tadi, mana nih yang paling kamu benci atau bahkan malah menjadi villain kesayangan kamu? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.